sehingga saya perjuangkan di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Bawaslu Kabupaten Kota menjadi Bawaslu permanen. Terkait SDM maupun sarana dan prasarana, kira-kira Bapak mungkin punya persiapan apa nih Pak? Ya, begini, saya sudah melakukan review terhadap kekuatan kita, pertama di SDM. Di SDM ini dari sisi analisis jabatan kita tuh sebetulnya masih kekurangan banyak, baik yang di pusat, di provinsi, dan juga di kabupaten kota. Namun demikian, ada kendala yang sangat mengganggu di hadapan kita, bahwa PP 49 tahun 2018 tentang P3K di sana mengatur bahwa kalau nggak salah di pasal 96 dan di pasal 99 itu mengatur bahwa dengan adanya P3K itu pegawai non PNS itu sudah tidak boleh direkrut lagi, dan bahkan pegawai non PNS yang berada di instansi pemerintah atau lembaga pemerintah hanya dikasih batas waktu 5 tahun sejak PP 49 itu lahir. Diundangkannya PP 49 itu kalau nggak salah bulan November, sehingga waktunya itu sampai bulan November 2023. Nah, padahal Bawaslu ini sebagai lembaga baru, PNS-nya itu kan sedikit sekali, sehingga yang membantu kelancaran pelaksanaan pemilu-pemilu kemarin-kemarin dan juga pilkada itu banyak kita rekrut non PNS yang untuk membantu tugas-tugas Bawaslu. Sementara sekarang prosesi formasi CPNS itu memang tetap berjalan gitu ya. Saya dari mulai formasi pertama itu cuma dikasih 58 orang kalau nggak salah, tetapi lulus hanya 53 formasi pertama, terus naik jadi 100 sekian, terakhir tahun ini 334 formasi CPNS. Nah, untuk dibagi ke 514 kabupaten kota, 34 provinsi dan juga pusat, ini jauh masih kurang. Sehingga non PNS tetap masih harus ada di Bawaslu itu untuk membantu kinerjanya Bawaslu. Nah, terkait dengan formasi P3K tahun ini 2021 kita belum dapat formasi. Kemungkinan kita akan dapat formasi di tahun 2022. Harapan saya sudah mengusulkan kepada Menpan 4.711 formasi P3K untuk pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Harapan saya teman-teman kita yang non PNS baik di pusat, provinsi, dan kabupaten kota ini bisa, karena belum bisa menjadi PNS, sudah pernah ikut seleksi CPNS tetapi gagal. Iya. Nah, kegagalan itu tidak murni karena mereka ini tidak pintar, tetapi pada saat seleksi itu kita sedang sibuk-sibuknya ngurus pemilu nih. Iya, Pak. Sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk belajar. Sehingga harapan saya dengan P3K ini mereka bisa ikut seleksi itu. Karena prosesi P3K juga harus seleksi, tidak bisa diangkat dengan kayak dulu guru kan langsung diangkat gitu. Manajemen ASN sekarang tidak bisa seperti itu, sehingga nanti harus seleksi. Terus mudah-mudahan teman-teman kita yang masih non PNS bisa ikut seleksi dan bisa
diterima di Bawaslu menjadi status P3K. Iya, Pak. Itu saya berharap Menpan bisa menyetujui usulan saya 4.711 formasi tersebut. Kalau tidak, ini bisa, karena kalau kita secara yuridis November 2023 itu tidak boleh lagi ada PNS, non PNS di lembaga negara. Ini bisa menjadi titik awal gagalnya pemilu 2024. Artinya Bawaslu bisa nggak bisa bekerja secara optimal karena kekurangan dukungan staf di sekretariat. Jadi makanya saya sangat berharap mudah-mudahan pemerintah dalam ini Menpan bisa menyetujui formasi P3K untuk 2022 sehingga nanti mereka bisa kita ikutkan di dalam seleksi P3K tersebut. Iya. Semoga bisa gol ya Pak Iya, ini iya. hajat kita semua soalnya Pak Iya, ya. betul. 2024 ini mustahil Pak jika kita harus bekerja sendirian Betul, juga tanpa iya. mereka semua. Apalagi kami ini kan juga masih sambil belajar Pak. Iya. Sambil terus belajar mengawal demokrasi yang ada di Indonesia ini, yang tentunya masih jauh sekali dari kata sempurna, tapi kita akan selalu upayakan untuk maksimal. Begitu ya Pak ya. Insya Allah. Iya. Ya. Bapak begini, untuk tahapan nanti kan akan kita mulai di tahun 2022 ya Pak ya, 2022. Ya begini, tahapan itu sampai hari ini belum diputuskan oleh KPU ya. Iya. Tetapi kalau kita melihat dari sisi yuridis bahwa diatur 20 bulan, paling sedikit 20 bulan tahapan itu harus sudah dimulai. Berarti memang di 2022 ini harus sudah mulai tahapan itu. Harus mulai tahapannya Pak. Sedangkan begini Pak, kita mengerti bahwa kondisi pandemi yang ada di Indonesia ini belum bisa kita pastikan Pak. Ya. Masih naik turun, Ya. belum lagi dengan jenis yang baru ya Pak Ya. ya. Nah kira-kira ada nggak sih Pak tips dan trik dari Bapak gitu untuk tahapan kedepannya kita tetap melaksanakan tapi dengan ya dalam tanda kutip COVID ini Pak begitu. Ya, yang sudah kita persiapkan memang jadi prinsipnya pemilu 2024 karena COVID itu belum tahu kapan akan selesai. Kita persiapannya tetap pemilu dalam posisi masih COVID. Masih COVID. Jadi harus kita persiapkan untuk APD, terus semuanya semua penyelenggara harus sehat dan sebagainya. Kita posisi mempersiapkannya dalam pemilu yang masih dalam posisi COVID. Iya betul Pak, karena Ya. kita belum bisa memperkirakan itu Betul, semua ya. ya Pak ya kapan berakhirnya. Dan semoga saja segera berakhir pandemi ini agar semua terselenggara Amin, dengan ya. aman dan nyaman tanpa Ya. terbatas ya Pak ya. Pak kemudian begini, dalam bekerja Bawaslu ini kan mengawasi dengan peran lain para kader pengawas partisipatif. Nah Ya. menurut Bapak seberapa penting sih Pak pengawasan partisipatif ini? Begini, Bawaslu itu pengawasan partisipatif itu bukan baru kemarin ya. Iya. Jadi di pemilu Pilpres khususnya di Pilpres 2014 kita sudah menginisiasi pertama kali. Dulu namanya Gerakan Sejuta Relawan. Pada saat Pilpres 2014 kita sudah mulai. Nah, kita menggerakkan pemantau pemilu untuk menggerakkan relawan pengawas partisipatif. Terus kedua, Bawaslu kerjasama dengan Forum Rektor juga untuk mengawasi Pilpres 2014 tersebut. Dengan gerakan Sejuta Relawan itu yang saya tulis bukunya. Saya menulis buku pertama kali itu pengawasan pemilu partisipatif. Itu sebetulnya di buku saya itu menggambarkan bahwa baru kali ini loh bahwa ada sebuah lembaga negara yang mampu menggerakkan NGO
mampu berkolaborasi dengan kampus dalam rangka untuk pengawasan partisipatif. Pada saat itu memang kita belum terpikir, tetapi sebagai sebuah sejarah, sehingga kalau ini tidak saya tulis nanti hilang sejarah itu. Sehingga setelah Pilpres 2014 saya tulis dalam buku itu, dan saya punya keyakinan bahwa dari sekian ratus negara demokrasi hanya Indonesia yang punya inovasi menggerakkan NGO. Artinya kan negara, Bawaslu mewakili negara yang mampu menggerakkan Organisasi NGO negara. berkolaborasi dengan kampus untuk membangun pengawasan partisipatif. Saya tulis dalam buku dan akhirnya karena saya punya keyakinan bahwa ini satu-satunya di Indonesia, saya tulis dalam jurnal internasional. Luar biasa. Dan alhamdulillah lolos. Luar biasa, Pak. Masuk Scopus saya. Ya, luar biasa. Itu jurnal pertama saya, jurnal internasional pertama saya masuk. Dan sekarang kalau dulu kita melalui para pemantau NGO-NGO tersebut, nah kita sekarang merubah tidak melalui mereka, tetapi langsung kepada anak-anak muda. Ini menjadi penting sebagai kader demokrasi gitu ya. Pengawasan kader-kader pengawasan partisipatif itu sangat mendukung Bawaslu dan sangat mendukung kualitas demokrasi. Pertama, sangat mendukung Bawaslu. Kita tahu bahwa Bawaslu itu personilnya kan terbatas. Iya. Artinya di pusat hanya 5 orang, di Bawaslu provinsi ada yang 5, ada yang 7. Yang 7 cuma 9 provinsi. Terus di kabupaten kota juga demikian, ada yang 3, ada yang 5. Kan tidak mungkin mereka bisa mengawasi seluruh Indonesia. Iya. Apalagi keserentakan besok di tahun 2024 gitu. Sehingga kita butuh partner anak-anak muda menjadi pengawas pemilu gitu. Pengawas partisipatif tersebut tujuannya membantu Bawaslu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi, pengawas partisipatif ini menjadi penting supaya menambah peran-peran di tingkat anak-anak muda ini untuk menyebarkan ilmu pemilu itu sendiri. Kalau kepentingan Bawaslu sebagai penegak hukum pemilu sebetulnya supaya bisa minimal kader-kader kita ini memahami mana yang boleh di dalam pemilu dan mana yang tidak boleh. Ini kita minta supaya paham dulu. Nah, otomatis ketika mereka sudah paham tentang mana yang dilarang, mana yang dibolehkan di dalam pemilu, mereka bisa menularkan kepada minimal ke keluarganya dulu, ke sekitarnya, ke teman-temannya. Semakin banyak, itu semakin bagus. Dengan begitu, otomatis nanti kualitas pemilih itu akan lebih baik. Dan ketika kualitas pemilih itu bisa memilahkan, oh kalau ini tidak boleh, ini boleh, terus mana politik tidak boleh, dia akhirnya mereka tahu, sehingga kualitas demokrasi pasti akan meningkat. Yang ketiga, dengan mereka itu ikut mengawasi secara otomatis, secara teoretik, berarti akan meningkatkan partisipasi pemilih. Iya. Itulah konsepsi pengawasan partisipatif. Iya, Pak. Terbukti dengan adanya sekolah kader pengawas partisipatif juga ya Pak, Iya. yang sudah digaungkan Iya. oleh Bawaslu Iya. ini, dan sudah kita lakukan juga ya Pak ya sebagai prioritas nasional kita untuk kemudian menyebar kader-kader pengawasan yang lebih berintegritas Iya, gitu iya, ya Pak iya. ya. Iya, baik Pak, itu sangat apa ya Pak ya, memotivasi kita. Oh, saya jujur masih deg-degan ini Pak. Ini podcast yang perdana. Ini pertama kalinya Pak di Kalbar dan langsung dibuka oleh Bapak. Itu saya dan kami semua ini berterima kasih Pak. Bapak sudah
berkenan untuk datang ke sini dan ngobrol bareng dengan kita, Pak. Dengan santai mungkin ya, Pak ya, dengan tidak terlalu formal begitu kiranya. Pak, sebelum ini ditutup, Pak, kami mau minta Pak saran, kritik, kemudian gimana sih Pak Bapak kemudian menggaungkan kepada kita semua untuk tetap semangat, kita kaum muda yang mampu menggerakkan dan mengubah demokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik. Kemudian kami ingin mendengar sepatah dua kata patah dari Bapak tentang penguatan jajaran kita, Pak. Ya, ada dua hal. Pertama, saya akan sampaikan untuk internal ya, internal Bawaslu. Ini penting bahwa pemilu 2024 itu adalah pemilu pertama kali terbesar di dunia. Di dunia ya, Pak ya? Saya katakan terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Artinya, kita sebagai negara demokrasi yang akan melaksanakan pemilu nasional dan pemilu kada terbesar di dunia, saya sangat berharap kepada teman-teman Bawaslu, baik di provinsi, di kabupaten kota, dan juga nantinya kepada teman-teman pengawasan di tingkat kecamatan, di desa kelurahan, dan sampai ke pengawas TPS harus punya semangat yang sama bahwa negara ini harus kita selamatkan dengan demokrasi kita. Yang kedua, karena pemilu terbesar di dunia ini adalah pertama kali akan ada di Indonesia, sehingga harus menjadi kebanggaan besar bagi sebuah bangsa Indonesia yang menganut demokrasi tersebut, agar pelaksanaan pemilu nasional dan juga pemilu kepala daerah itu bisa berjalan dengan baik. Semangat itu harus tertanam di seluruh penyelenggara pemilu, terkhusus adalah Bawaslu, pengawas pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada eksternal, kepada seluruh yang terhormat saudara-saudara saya di seluruh masyarakat di Kalimantan Barat, mari kita sukseskan pemilu 2024 ini, karena kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita harus bangga menjadi bangsa terbesar ketiga di bidang demokrasi. Kita harus bangga bahwa Indonesia pasti bisa melaksanakan pemilu 2024. Pasti bisa ya, Pak ya. Pasti bisa dengan semua semangat yang sama dan pemikiran yang positif tentunya ya, Pak ya. Semoga juga kita selalu diberikan kelancaran atas semua hajat-hajat yang akan kita laksanakan ya, Pak. Pak, yang terakhir, karena Bapak merupakan premier lunch nih, Pak. Pertama kali podcast kita dilaksanakan, kami mau minta tanda tangan Bapak, Pak. Kira-kira? Oh, boleh. Iya. Tanda tangan Bapak ada di sini, Pak. Silahkan. Sampaikan pulpen itu, pulpen yang tidak. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Ini sebagai tanda bahwa podcast kita dibuka atau Premier Lunch podcast perdana Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Dr. Gunawan Siswanto. Ini akan kami pajang, Pak, di ruangan ini menjadi kenang-kenangan dan semangat untuk kami semua tentunya, Pak. Baik, Bapak, terima kasih banyak untuk Bapak sudah hadir di sini, Pak, berkenan juga berbincang santai dengan kami. Mohon maaf, Pak, atas segala kesalahan maupun kekeliruan. Semoga Bapak senantiasa sehat. Iya, Pak, pasti kami akan semangat mendengar dari kata-kata dari Bapak juga, kami akan semangat, Pak. Iya, terima kasih banyak, Pak. Protokol kesehatan. Iya, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Iya, selamat siang. Let's close this session.